Baik teman-teman, selamat pagi, siang, malam, sore, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang materi masalah, gitu ya. Di buku materi tentang masalah dibahas mengenai jenis-jenis masalah, macam masalah, dan sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang hal itu, tapi lebih kepada bagaimana memahami atau memaknai sebuah masalah, gitu ya. Bagaimana kita melihat sebuah masalah. Harapannya adalah bahwa nanti teman-teman saat menjadi guru, wali kelas, guru mata pelajaran atau kepala sekolah, teman-teman akan mampu mensikapi atau melihat masalah dengan cara yang berbeda, begitu. Baik, kita langsung saja. Nah, bagaimana memahami sebuah masalah secara sederhana? Dalam kehidupan kita seringkali memiliki sebuah standar tentang suatu harapan kita, gitu ya. Memiliki sebuah harapan yang itu dijadikan sebagai sebuah standar bahwa saat skala sesuatu itu berjalan dengan sesuai dengan harapan, maka itu dikatakan benar. Dan terjadi kalanya di kehidupan kita menghadapi kenyataan yang berbeda, yang tanpa sadar kita menganggap bahwa kenyataan itu adalah penyimpangan. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah setiap penyimpangan itu adalah sebuah masalah? Apakah setiap kenyataan yang berjalan tidak sejalan dengan harapan itu adalah sebuah masalah? Tanpa sadar kita seringkali mengatakan demikian, gitu ya, bahwa saat saya ingin datang di maksud saya misalkan kita ingin kuliah gitu, lalu kuliahnya lulusnya tepat waktu gitu harapannya, lalu kenyataannya kita lulus tidak tepat waktu, maka kita menganggap ketidaktepat waktuan kita dalam lulus itu menjadi sebuah masalah. Tapi apakah benar bahwa ketidaklulusan tepat waktu ini sebenarnya adalah masalah yang sesungguhnya? Nah, maka kita coba pertanyakan pada tujuan. Tujuan orang kuliah adalah lulus, begitu ya, tujuan akhirnya. Nah, masalah tepat waktu atau tidak tepat waktu ini adalah antara harapan dan kenyataan. Tetapi pada dasarnya walaupun itu mungkin tidak tepat waktu, artinya yang tepat waktu itu sesuai harapan, yang tidak tepat waktu itu kenyataan, tetapi memiliki atau mencapai tujuan yang sama, yaitu lulus. Hanya saja tidak tepat waktu, kan begitu. Nah, kalau kita eh, pertanyakan secara apa namanya dasar saja begitu, berarti kan sama-sama mencapai tujuan. Lalu kenapa dianggap itu masalah? Nah, disitulah muncul sebuah pemaknaan bahwa masalah itu adalah kesenjangan yang terjadi, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Saat kita membuat sebuah harapan atau patokan yang ideal akan benar dan salah, maka secara tidak langsung saat terjadi sebuah kenyataan atau penyimpangan, maka kita sebagai manusia cenderung membandingkan atau membuat sebuah apa namanya ya penilaian bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, tidak sesuai dengan uh, harapan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan harapan itu tidak ada, jadi kita kuliah tanpa harap, bukan kuliah tanpa harapan ya, tetapi standar yang dibangun dari harapan itu tidak ada, maka artinya nanti garis penyimpangan yang ada di sini itu tidak lagi dianggap penyimpangan, tapi memang garisnya cuma ini. Jadi ini kita tidak buat standar idealnya, kita tidak buat, maka nanti ini menjadi garis utama, benar kan? Yang artinya kenyataan itu tidak lagi menjadi masalah karena nggak ada kesenjangan di situ, ya.
tidak ada kesenjangan. Jadi kenapa ada masalah? Karena kita sering membandingkan standar yang ada pada harapan pada kenyataan yang terjadi. Kalau harapannya itu tidak dijadikan sebagai pembanding, artinya kita menerima kenyataan itu dengan baik, menerima kenyataan itu sebagaimana adalah suatu hal yang memang harus kita jalani, maka kesenjangan jadi nggak ada. Artinya masalah tidak ada. Nah, ini cara memaknai sederhana seperti itu. Artinya masalah adalah muncul saat kita menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di sini saya tidak mengatakan bahwa artinya kita tidak boleh membuat harapan, tidak. Tetapi saat kita memaknai sebuah harapan itu adalah pembanding akan kenyataan yang kita jalani, maka itu cenderung akan menyebabkan diri kita melakukan penilaian dan berakhir kepada oh ini masalah nih karena nggak sesuai. Tapi saat kita mampu menerima kenyataan itu, walaupun kita sudah punya standar nih ya, kita sudah punya standar, kita punya harapan, maka cenderung nanti masalah tidak akan muncul. Kenapa? Karena sama-sama tetap mencapai tujuan. Itulah kenapa ada orang yang lulus tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu sama-sama merasa tidak punya masalah. Ada pula orang yang tidak lulus tepat waktu merasa bermasalah karena yang satunya menggunakan standar ukur harapan sebagai penilaian, satunya menerima ini sebagai sebuah kenyataan, toh sama-sama mencapai tujuan. Semacam itu. Yang artinya di sini kita membandingkan antara kompetensi yang kita peroleh dengan ketercapaiannya. Kalau kompetensinya meningkat, kecapaiannya berhasil, jadi ini antara kompetensi dan kecapaian sama-sama berhasil, maka cenderung orang menganggap tidak masalah karena itu pasti sesuai dengan kondisi normal. Nah, satunya kompetensinya dapat tapi ketercapaiannya tidak dapat, tidak memperoleh gitu ya. Akhirnya kita membanding-bandingkan itu semua. Ya, di sini makanya kita simpulkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang merupakan atau menjadi kondisi ideal yang dicita-citakan. Walaupun tidak dipungkiri, kenyataan kadangkala tetap tercapai atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Hal tersebut tetap menjadikan ketidakpuasan bagi individu karena apa yang direncanakan atau diharapkan tidak berjalan dengan baik. Semacam itu. Nah, pemaknaan sederhana ini didukung dengan apa yang disampaikan di beberapa kondisi begitu ya. Nah, kita pas di threat and factor, orang punya masalah itu diidentifikasikan menjadi beberapa sebab gitu ya. Beberapa sebab. Sebab yang pertama, orang biasanya punya masalah itu dikarenakan dia tidak merasa aman. Jadi masa depannya tidak terjamin atau hidupnya kurang nyaman dan sebagainya. Oh, saya di sini tidak menjamin saya lulus. Oh, saya kuliah dengan ini tidak menjamin saya menjadi lebih baik. Akhirnya muncul kecemasan, muncul praduga, prasangka, diskriminasi dan sebagainya. Jadi orang cenderung menyebabkan masalah atau orang cenderung memiliki masalah pertama bisa disebabkan, saya katakan bisa disebabkan, tidak selalu ini gitu ya, bisa disebabkan karena rasa kurang aman dalam dirinya, atau mungkin dia kurang informasi. Jadi dia mungkin sudah merasa aman nih kuliah di sini, tetapi dia tidak ada informasi-informasi yang mendukung hal tersebut. Artinya dia kuliah tetapi tidak tahu apa yang dia kuliah apa begitu ya, tidak tahu nanti mau jadi apa, kurang informasi. Anda mau nembak orang kalau kurang informasi kan juga salah langkah, akhirnya ditolak kan begitu kan kalau orang mau PDKT gitu. Jadi informasi itu penting. Kalau Anda tidak paham tentang calon pasangan Anda gitu, maka yang terjadi adalah berantem, salah tindakan dan sebagainya. Nah, atau mungkin kurang skill. Anda tahu siapa pasangan Anda tahu kuliahnya di mana,
masa depannya seperti apa jelas, tapi Anda tidak memiliki keterampilan di situ. Keterampilan belajarnya kurang, keterampilan komunikasinya tidak ada, misalkan semacam itu, maka muncul masalah lagi. Dosennya baik, teman-temannya oke, gitu kan, teman satu kelasnya oke. Tapi sayangnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Akhirnya apa? Miskomunikasi. Nah, dan sebagainya. Nah, lack of skill itu mungkin menjadi salah satu problem gitu ya, faktornya. Atau mungkin dependent, terlalu bergantung, kelompokan, kan ada kamu, udah aku percaya gitu kan, dan sebagainya. Oh, manut gitu kan, ikut dah apa yang kamu kerjakan, pokoknya aku percaya aku padamu gitu kan, dan sebagainya. Kadang kita bercanda dengan cara-cara seperti itu, tapi tanpa sadar membuat diri kita menjadi orang yang dependent, orang yang bergantung sama orang lain. Dampaknya apa? Kalau kita sering bergantung sama orang lain, terus saat kita sendirian, kita harus menghadapi sebuah masalah dengan sendiri, maka apa yang terjadi? Cemas, merasa tidak mampu, gitu kan, tidak aman. Nah, akhirnya tiga faktor sebelumnya muncul dalam diri kita, masalah. Atau mungkin terjadi konflik diri, pertentangan dalam dirinya. Saya baik nggak sih? Saya jelek nggak sih? Bener nggak sih saya ini? Aduh, norma sama ini bertentangan nggak sih? Udah, jangan-jangan saya begitu nanti malah dikritik. Tapi kalau saya nggak begitu nanti dikiranya beda sendiri dan sebagainya. Konflik-konflik diri semacam ini artinya kurangnya identitas diri bisa menyebabkan masalah yang berlebih. Tidak tahu tentang siapa saya, tidak tahu kelemahan-kelebihan saya, akhirnya menjadi konflik di dalam dirinya. Tidak mampu mengambil sikap dan sebagainya. Atau mungkin yang terakhir, yaitu kecemasan dalam memilih. Tahu dia mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi tidak bisa menentukan pilihan. Banyaknya pertimbangan-pertimbangan akhirnya menyebabkan kecemasan berlebih. Sudah benar nggak ya, dan sebagainya. Aduh, gimana nih, ambil nggak ya, ini baik tapi nggak tampan, yang ini tampan tapi matre, dan sebagainya. Nah, kecemasan kita ini bisa menjadi uh, asal atau menjadi akar kenapa kita mengalami sebuah masalah. Nah, asumsi berbeda dijelaskan oleh REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Ini hampir sama dengan asumsi bermasalah secara sederhana tadi ya, bahwa manusia itu sebenarnya memiliki tiga komponen dalam dirinya, yaitu A, B, dan C. A itu activity event, B itu belief, C itu konsekuensi. Nah, dalam A, mohon maaf, manusia atau individu itu sering sekali menganggap A ini adalah penyebab dari C, bahwa saya sedih karena putus pacar, saya cemas karena saya mengalami musibah dan sebagainya. Artinya orang cenderung mengatakan bahwa C ini disebabkan karena A, karena ada kejadian maka konsekuensinya apa. Nah, ini sedikit ditentang oleh konsep RBT bahwa C itu tidak disebabkan oleh A, tapi C disebabkan karena B. Jadi karena kita menghadapi sebuah kenyataan, maka pikiran-pikiran kita mulai berkonstruksi gitu ya, terbangun. Sebagai contoh semacam ini. Saat saya putus pacar, belief saya, pikiran saya mengatakan bahwa putusnya pacar saya ini adalah musibah, adalah sebuah nestapa, sebuah rasa sakit begitu. Maka konsekuensi yang muncul adalah kesedihan, cemas, merasa dikhianati dan sebagainya. Tapi dengan A yang sama, putus pacar, tetapi beliefnya mengatakan bahwa putus pacar ini adalah sebenarnya petunjuk dari Tuhan
untuk saya mencari pasangan yang lebih baik, atau ini adalah teguran bagi saya untuk lebih mengkoreksi diri saya. Maka konsekuensi yang diterima adalah bisa ketenangan atau mungkin kebahagiaan, atau paling tidak konsekuensi yang diperoleh tidak terlalu merasa sakit. Artinya di sini kenyataan atau activity event itu tidak bisa atau tidak perlu kita persalahkan. Kenyataannya terjadi aja, putus pacar ya itu kejadian yang terjadi kan. Lalu tidak lulus pun itu adalah kejadian, atau lulus tidak tepat waktu adalah kejadian. Itu terjadi dan kita jalani. Tidak bisa dipertanyakan apakah itu salah atau benar, karena kenyataan bukanlah kesalahan, kenyataan bukanlah masalah. Belief kita yang akan mengatur itu menjadi sebuah masalah atau tidak. Kalau beliefnya irasional, negatif, maka konsekuensi yang kita terima cenderung negatif, irasional pula. Tapi kalau belief kita berpikir yang positif, maka konsekuensinya atau rasional gitu ya, beliefnya rasional, BR, maka cenderung akan menjadi konsekuensi yang rasional atau positif. Jadi ini bagaimana kita mengatur belief-belief, kepercayaan-kepercayaan, pola pikir dalam diri kita untuk mengkonstruksi konsekuensi yang akan kita peroleh. Ini yang kadang-kala dilupakan oleh orang-orang yang sedang punya masalah. Nah, saat Anda menjadi seorang guru atau wali kelas atau kepala sekolah lalu atau teman dari seseorang yang memiliki masalah lalu curhat kepada Anda, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memahamkan orang itu bahwa kondisi atau masalah atau kenyataan yang dia alami itu tidak perlu disesalkan, tetapi bagaimana mensingkapi atau kenyataan itu agar menjadi lebih baik. Karena dia cenderung akan berpikir yang irasional. Orang punya masalah itu pikirannya irasional, memandang bahwa kondisi ini yang membuat salah, kenyataan yang membuat salah, orang lain yang membuat salah, dan sebagainya. Maka bagaimana kita memahamkan bahwa dia sedang diliputi atau sedang dibelenggu dengan pikiran-pikiran yang irasional. Langkah selanjutnya adalah melakukan debate atau melakukan diskusi dengan dia, bagaimana mengubah pikiran atau belief-belief yang irasional menjadi lebih rasional. Anda tidak perlu jauh-jauh berpikir untuk mengubah perilakunya dan sebagainya, karena yang akan kita rubah adalah persepsinya terlebih dahulu. Mengubah perilaku orang, saya pernah mengatakan di pertemuan awal bahwa mengubah perilaku orang itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi hal yang bisa kita kejar dalam waktu singkat adalah mengubah persepsinya. Maka dalam hal ini kita ajak dia berpikir dari perasaan bersalah menjadi paling tidak persepsinya diubah menjadi sedikit bersalah. Orang tidak ada yang bisa menebak kenyataan, tidak bisa menebak masa depan. Maka kalau kita tak kecelakaan, lalu saat kita kecelakaan menyebabkan orang masuk rumah sakit, kita merasa begitu bermasalah, kita merasa bersalah atas kejadian itu pikiran irasional. Pikiran rasionalnya adalah bahwa memang kecelakaan terjadi dan orang tidak ada yang merencanakan kecelakaan, kan? Itu musibah. Paling tidak saat orang bisa berpikir dengan rasional, maka dari rasa bersalah menjadi sedikit merasa bersalah. Bukan berarti saya akan mengatakan dia tidak bersalah, tidak. Tetapi beban yang ditanggung oleh dirinya itu sedikit berkurang. Dari feeling guilty menjadi less guilty, sedikit bersalah. Tetap bertanggung jawab, tetapi memahami bahwa kecelakaan itu adalah sesuatu hal yang terjadi. Putus pacar adalah sesuatu dinamika hidup yang pasti dilalui, misalkan seperti itu. Sehingga
dari sedih sedikit sedih. Nah, harapannya kalau bisa sampai kesedihannya itu hilang, wah luar biasa. Itu tentunya menjadi cita-cita terakhir seorang yang ingin membantu orang lain, kan begitu kan, menghapus kesedihan seperti itu. Tapi paling tidak kita mengubah persepsinya terlebih dahulu, semacam itu. Nah, konsep realitas itu menekankan adanya 5 kebutuhan dasar. Orang cenderung akan mencari atau memenuhi kebutuhan ini, yaitu kebutuhan bertahan, survive, kebutuhan dicintai dan mencintai, berbagi kasih sayang dan sebagainya, lalu kekuatan, kekuasaan, jadi saya punya kemampuan untuk mengontrol diri saya punya kemampuan untuk menentukan arah diri saya sendiri, bebas, tidak dikekang oleh orang lain, freedom ya, dan rasa senang atau bahagia. Nah, orang cenderung akan mencoba mencari atau memenuhi 5 kebutuhan dasar ini walaupun dengan cara-cara yang irasional. Nah, disinilah kita pahamkan kepada dia bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini tidak harus diikuti dengan cara-cara yang irasional. Tapi bagaimana dengan cara-cara yang lebih rasional, semacam itu. Dari 5 kebutuhan dasar ini, love and belonging ini adalah kebutuhan dasar yang paling sering dicari dan paling susah dipenuhi. Kenapa? Karena orang selalu merasa kurang untuk berbagi, atau mungkin kurang untuk dicintai. Nah, dia ingin selalu mendapatkan itu, gitu ya. Nah, kalau bertahan, power, freedom, kadangkala kita mengikhlaskan itu, tetapi berbagi ini menjadi suatu hal yang penting. Kadang-kadang itulah kenapa orang begitu sedih karena putus pacar, karena dia kehilangan rasa itu. Padahal dia tahu secara rasional bahwa ini dapat dipenuhi dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan pacaran, misalkan begitu ya, dan sebagainya. Nah, di threat and factor yang 6 sebab tadi ya, lack of assurance, lack of skill, lack of information, self conflict, choice anxiety, lack of skill dan sebagainya itu, menurut pakarnya dijelaskan bahwa ada beberapa alternatif yang bisa dikaji untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, gitu ya. Kalau di REBT solusinya adalah mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Sedangkan kalau di threat and factor dengan 6 sebabnya tadi, maka solusi yang ditawarkan adalah 1. Forcing conformity, 2. Changing attitude, 3. Learning needed skill, changing environment, dan selecting the appropriate environment. Ini tidak semata-mata pasti bisa dilakukan semuanya, tetapi mungkin kita bisa membuat alternatif lalu mengkaji satu persatu mana alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Misalkan forcing conformity, memaksa diri kita untuk nyaman. Kalau kita punya masalah, mungkin ikhlas itu adalah solusinya. Ikhlas, gampangnya kan begitu kan, ikhlas. Ya kalau kita berada dalam suatu kos-kosan di mana kos-kosan itu ternyata tidak nyaman, tidak cocok dengan kita, wong sudah bayar, ya mau bagaimana, kan ikhlas. Tapi ini bukan berarti harus dilakukan ya. Saya bilang diuji coba, diseleksi plus minusnya, kelebihan dan keuntungannya setiap solusi, baru nanti akan dipilih mana yang paling tepat, kan seperti itu. Atau mungkin changing attitude, kita mengubah perilaku kita beradaptasi terhadap lingkungannya. Kosnya seperti ini, apa yang kita bisa ubah dari diri kita? Mulai menghargai teman, menghargai perbedaan, itu namanya changing attitude. Kita mengubah diri kita agar beradaptasi terhadap lingkungan sehingga terjadi kenyamanan di dalam diri kita. Atau kalau mungkin tidak melakukan itu, mungkin belajar keterampilan tertentu, keterampilan mengkondisikan kos, keterampilan berkomunikasi dengan teman kos, keterampilan mengkondisikan tata letak ruangan, misalkan mengatur agar belajar sesuatu yang bisa mendukung atau bisa membuat kita merasa lebih nyaman. Atau mungkin changing environment, lingkungan yang diajak berubah.
teman-teman kosnya dikumpulkan, diajak diskusi bagaimana agar suasana kos lebih nyaman, ada piket bersama, menjaga kebersihan dan sebagainya, sehingga kita mengajak bersama merubah, bukan hanya merubah diri kita tapi juga merubah lingkungan agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi gitu ya. Dan yang terakhir adalah selecting the appropriate environment. Ini mentok ya, udah mentok nih solusi. Berarti kita pindah kos, memilih lingkungan baru atau kondisi baru yang sesuai atau menguntungkan diri kita. Kita nggak cocok dengan teman-teman ini, mungkin kita bisa ganti teman, maksudnya cari teman pergaulan yang positif, yang mendukung diri kita. Kalau di kos ini nggak cocok, ya udah kita pindah kos. Selecting the appropriate environment, ganti, pilih lingkungan atau pilih kondisi yang lebih menguntungkan diri kita. Sekali lagi, ini dibuat metrik ya, dibuat metrik kotak-kotak begitu kan, plus minusnya, mungkin dari sisi tenaga, dari sisi efisiensinya, dari sisi efektivitasnya, Anda ukur setiap satu. Oh, kalau nyaman, memaksa nyaman gimana, plusnya berapa, nilainya berapa. Dengan begitu akan ada grafik, ada skala prioritas, mana solusi yang bisa kita lakukan dan mana yang mungkin menjadi alternatif terakhir, semacam itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau kita membantu orang ya, kalau kita membantu orang, tujuan konseling membantu orang itu pertama adalah klarifikasi. Penting sekali bahwa untuk membantu orang menyelesaikan masalah, yang perlu dipahami oleh orang yang punya masalah adalah klarifikasi diri, bahwa dia punya kemampuan, dia punya kelemahan, dan dia sedang menghadapi sebuah masalah, mampu memandang masalah, mampu menelaah masalahnya. Itu penting sekali, karena banyak orang tidak bisa menyelesaikan masalah karena dirinya sendiri sebenarnya nggak tahu dia punya masalah apa, atau mungkin dia tahu masalahnya apa tetapi dia tidak bisa memaknai masalah itu dengan baik, dibutakan oleh situasi, dibutakan oleh kesedihan. Nah, maka diskusi-diskusi yang terjadi antara Anda sebagai seorang helper dengan orang yang curhat pada Anda adalah yang pertama, buat dia memahami dirinya, mengklarifikasi setiap kelemahan, kelebihan ya yang dihadapi. Tujuannya apa? Kalau dia mampu mengklarifikasi itu, nanti dia memahami dia dengan baik, bahwa saya siapa, kondisi yang saya hadapi bagaimana, dan sebagainya. Paham. Kalau dia sudah mampu mengklarifikasi, dia paham, maka dia bisa menerima apa yang dia alami dengan utuh, menerima apa yang ia alami dengan positif, menerima kondisinya dengan baik, bahwa saya sedang punya masalah dan saya harus bersikap seperti apa. Bersikap seperti apa? Masuk ke tujuan keempat, self direction, yaitu menentukan solusi, menentukan langkah, menentukan arah diri. Bahasanya nomor 1 sampai nomor 3 itu baru proses identifikasi sampai penerimaan. Kalau di trait and factor tadi berarti nomor 1 sampai nomor 3 itu untuk mengidentifikasi sebab-sebabnya apa. Kalau di RIBT maka nomor 1 sampai nomor 3 ini baru kita berdiskusi tentang ABC, memahamkan bahwa dia itu sedang diliputi atau sedang bergelut dengan pikiran-pikiran yang irasional. Di nomor 4 lah ini, kalau di TF tadi kita akan mengkaji alternatif, sedangkan kalau di RIBT kita akan melakukan proses yang namanya debating, ABC D, debate. Apa yang didebate? Pikiran-pikiran irasional, didebat agar menjadi pikiran yang rasional. Dengan begitu harapannya dia bisa melakukan arah diri. Kalau orang sudah mampu melakukan arah diri atau menentukan langkah, maka dia bisa mengaktualisasikan dirinya, perwujudan dari eksistensi diri. Dia mampu untuk menjalankan, mampu berpikir dengan baik, hidupnya bahagia, efektif, gitu kan. Nah, dan
jauh dari hal-hal yang berujung pada sesuatu yang negatif. Nah, teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa yang kita lakukan saat membantu orang bukan untuk mengubah orang secara langsung, tetapi paling tidak kita mampu membawa dirinya dari pikiran-pikiran yang membuat dirinya semakin terpuruk menjadi lebih positif. Artinya yang kita rubah pertama adalah persepsinya terlebih dahulu, baru nanti kita mencoba mengubah perilakunya. Dari feeling guilty menjadi less guilty, dari cemas, anxiety menjadi sedikit cemas. Paling tidak itu dululah yang kita coba kejar. Baru nanti kalau dia sudah bisa berpikir dengan nyaman, berpikir dengan tenang, yuk kita ajak dia berubah lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya itu berproses ya. Ada waktu yang cukup panjang untuk melakukan itu. Itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Saya tidak akan menyampaikan tentang jenis-jenis masalah dan sebagainya, karena apapun jenis masalahnya, ini adalah tentang bagaimana kita memaknai masalah itu. Dan sekali lagi yang saya harapkan dari teman-teman sebagai calon guru, calon wali kelas, calon kepala sekolah adalah teman-teman mampu mensikapi atau melihat masalah yang dihadapi siswanya dengan lebih positif dan mengajak dia untuk berubah sedikit demi sedikit apapun masalah yang dihadapi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Ketemu di chapter atau materi berikutnya nanti. Salam sehat selalu di rumah ya. Tetap di rumah, jaga jarak dengan teman dalam kondisi yang sedang diliputi dengan virus corona ini, gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.